Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai banget nih. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada investor Daily Summit yang telah memberikan kepercayaan dan kehormatan bagi saya untuk membantu bincang-bincang kita sore hari ini yang topiknya tentunya sangat menarik. Ini terlihat dari begitu penuhnya ruangan ini, ruangan sebesar ini. Topiknya menarik dan juga sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi kalau bukan konten dan entertainment. Tadi sudah disebutkan oleh MC bahwa topik kita adalah Business Heroes or Hype Masters, What's Next in the Business of Content and Entertainment. Jadi memang kalau kita bicara mengenai konten dan entertainment itu memang nggak bisa dipisahin dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang harus diakui bahwa dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, hidup kita itu udah terpapar ya sama puluhan bahkan mungkin ratusan konten yang kita saksikan di sosial media melalui handphone kita. Jadi ini memang topik yang sangat menarik banget dan tentunya untuk membahas topik ini sudah bersama kita dua narasumber yang rekam jejaknya itu di industri hiburan dan juga konten di tanah air itu nggak perlu diragukan lagi. Langsung saja saya undang pembicara kita yang pertama yaitu co-founder dan chairman dari Rans Entertainment, Mas Raffi Ahmad. Sambil saya bacakan short bio-nya dari Raffi Ahmad. Raffi Faryad Ahmad adalah co-founder dan chairman Rans Entertainment, perusahaan hiburan dan gaya hidup dengan lebih dari 120 juta pengikut di seluruh dunia. 120 juta loh. Di bawah kepemimpinannya, Rans telah memperluas portofolio dan ekosistemnya yang kini meliputi gaya hidup, bisnis hiburan, produksi konten digital, studio animasi, label musik, live commerce hingga sportainment dan bisnis FMCG. Jadi Rans Entertainment ini udah jadi kerajaan bisnis ya teman-teman. Rans juga telah menanamkan investasi strategis di sejumlah perusahaan startup dan platform digital. Tepuk tangan lagi untuk Raffi Ahmad. Silakan. Di sini boleh, di sini boleh. Lalu saya akan mengundang pembicara kita yang kedua. Beliau the king of box office movies in Indonesia. Pendiri dan CEO MD Entertainment, Bapak Manoj Punjabi. Selamat datang Pak Manoj. MD Entertainment, salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia. MD Entertainment juga merupakan satu-satunya perusahaan film yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tepuk tangan untuk MD Entertainment. Pak Manoj adalah sosok di balik KKN Desa Penari, film Indonesia terlaris sepanjang masa, dan 5 film terlaris lainnya. Saat ini Pak Manoj melebarkan bisnisnya ke ranah musik, animasi, dan konten digital. Selamat sore Bapak-Bapak, silakan duduk. Jadi kita tadi udah janjian ya di awal, kita nggak ada pemaparan dari Pak Manoj dan Mas Raffi, jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Sambil teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan, saya yakin pasti teman-teman di sini banyak pertanyaan untuk dua narasumber kita, dua pembicara kita yang luar biasa ini. Silahkan nanti ditampilkan di layar QR Code yang bisa di-scan oleh teman-teman untuk untuk memberikan pertanyaan kepada dua pembicara kita yang luar biasa ini. Oke, Pak Manoj dan Mas Raffi. Ini kalau kita bicara tentang konten dan hiburan ya, entertainment di Indonesia, kalau kita flashback 10-15 tahun yang lalu, yang namanya industri konten dan juga hiburan di Indonesia ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan media, terutama televisi gitu ya. Jadi ranahnya tuh ranah televisi dan juga ranah tentunya rumah produksi gitu. Tapi dengan evolusi teknologi, habis itu penetrasi sosial media yang begitu pesatnya di Indonesia, sehingga membuat banyak sekali bermunculan konten-konten kreator di Indonesia yang langsung mendapatkan tempat juga di hati para penikmat konten dan hiburan di Indonesia. Kalau menurut Anda berdua,
bagaimana melihat pertumbuhan industri konten di Indonesia? Oke. Izin Pak Manoj, ya selamat siang menuju sore menuju maghrib. Ya saya Raffi Ahmad dari Rans. Kalau saya lihat memang perkembangan sekarang semakin luar biasa ya. Sekarang konten adalah raja itu benar. Saya juga banyak belajar juga dari semuanya termasuk Pak Manoj juga. Kita lihat memang kayak MD Entertainment kontennya semua luar biasa bagus dan itu menjadi raja. Maksudnya raja itu konten itu bisa selamanya. Karena sekarang konten IP dan lifestyle, konten IP lifestyle, entertainment, konten lifestyle, entertainment, IP itu semuanya kalau dijadikan satu memang akan terus generasinya akan ke sana. Let's say misalnya contoh KKN Desa Penari 9 juta penonton. Wah tepuk tangan dong untuk Pak Manoj. Ini luar biasa. Saya juga salut. Misalnya contoh konten KKN punya Pak Manoj udah 9 juta terserah Pak Manoj kan nanti mau dibikin IP-nya lagi mau KKN di Desa Penari part 2, part 3, part 4, spin-off 5 ya. Nah itu yang akan terus kita sebagai disebut media creator, content creator itu terus yang harus kita jaga. Cuman kalau di Run sendiri kita lebih kita IP lifestyle-nya kita hidupkan contoh misalnya kalau yang saya sendiri misalnya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rafathar sampai si Cipung. Ini sekarang kita bikin konten. Tapi akhirnya saya berpikir gimana akhirnya Raffi, Nagita, Rafathar, Rayanza untuk nanti 100 tahun ke depan kalau Raffi, Nagita, Rafathar, Rayanza sudah mati udah gak ada. Tapi IP-nya kita tetap hidup. Contoh misalnya yang kita lakukan Rans. Kalau misalnya nanti saya udah gak ada, Ransnya orang tuh taunya kan Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Tapi sekarang taunya Rans ada sepak bola, ada basket, mungkin nanti bisa ada properti, ada animasi, ada yang lain-lain. Jadi itu yang mau kita hidupkan. Kalau Rans sendiri sekarang kita sedang getol-getolnya untuk kita membuat IP-nya Rans lebih besar lagi, bisa berkolaborasi karena sekarang kolaborasi itu penting. Yakin deh, kolaboratif itu penting karena kayak saya nih, mau YouTuber yang followersnya atau subscribersnya banyak, kita harus terus mau kita berkolaborasi sama yang apapun itu sampai yang followersnya cuma 1 sampai 100 pun kita terus berkolaborasi. Karena sekarang algoritmenya digital itu begitu. Jadi yang penting kita terus mengembangkan untuk bisa berkolaborasi sama siapa aja. Saya juga pengen banget berkolaborasi sama Pak Manoj tapi belum kesampaian. Pak Manoj gimana Pak? Siap bos, ampun bos. Yang saya lihat sekarang gitulah. Jadi memang konten adalah raja tapi sekarang setiap konten itu kita berlomba-lomba untuk menghidupkan IP. Benar, gimana Pak Manoj? Setuju apa yang dikatakan Raffi tadi benar. Dan menariknya zaman itu kalau TV, dulu tuh platform kita TV bioskop. Ya, sekarang 10 tahun ini perubahannya udah jauh. Dengan digital kesempatan untuk kita semua tuh jadi lebih besar. Siapa saja bisa viralkan sesuatu. Kami dapat KKN Desa Penari, Simple Man tuh nobody. Sekarang jadi hero istilahnya. Ya identitasnya masih dirahasiakan. Oke. Tapi jadi belum dibuka ya Pak Simple Man ya? Dia nggak nongol. Tapi maksud saya dia punya bakat, dia dari Jawa Timur yang reach-nya gimana kalau tadinya dia buat skrip. Apa MD bisa dapat itu skrip, apa siapa yang bisa dapat karena dia buat di Twitter itu. Jadi viral dan ceritanya menurut saya sangat bagus, sangat bakat orang Simple Man ini. Itu kan karena digital yang dulu impossible itu bisa terjadi. Bagi saya eranya sama aja, zaman dari Betamax, ke VHS, ke Laserdisc, ke VCD, ke DVD, ke Blu-ray, sekarang online streaming. Nah itu cara jadi kita sebagai konten, kita tinggal buat sesuatu tembus kemana bisa. Nah yang untuk newcomers, ini jadi potensi besar. Jadi kalau yang perusahaan udah besar, meremehkan sesuatu karena kita sudah besar, itu downfall. Jadi bagi anyone can become a king now. Sesuatu konten besar yang dia punya bakat. Ya, ini kesempatannya eranya udah beda. Kita harus lebih cepat lagi gerak ke depan. Ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di holding room sebelum sesi ini dimulai gitu ya.
tadi saya mendengar bahwa Pak Manoj itu sudah mempersiapkan MD untuk OTT dan digitalisasi itu dari tahun 2015 Pak. Jadi persiapannya sudah cukup panjang ya Pak ya. Kenapa Bapak melihat bahwa digital ini is emas gitu. Jadi apa yang membuat Bapak bahwa digital ini adalah kesempatan yang nggak boleh dilewatkan gitu oleh perusahaan-perusahaan media terutama? Ya, saya paling gas ada filosofi tidak boleh meremehkan apapun siapapun. Netflix sebelum jadi Netflix dia tawarkan ke Blockbuster. Blockbuster is the biggest video rental, beli film apapun di Amerika, North America di Blockbuster. Dan itu ditawarkan, CEO-nya Blockbuster bilang itu bullshit digital ini. Akhirnya Netflix nih. Ya, jadi bagi saya itu sesuatu pelajaran. Saya lihat Netflix membuat model yang mulai dari House of Cards, original series yang sampai ke globalnya gampang, mudah dengan mobile. Jadi itu eye opener bagi saya dan kami sudah gerakan digitalisasinya cepat banget. Waktu di pandemik 2020 kami jujur perusahaan kami rugi tapi itu the blessed year for MD. Karena digital ini bioskop tutup, cepat kita gerak ke streaming dan punya judul waktu PPKM belum pas udah boleh syuting, kita udah syuting My Lecture My Husband. Jadi kami sudah siapkan konten, platformnya datang, konten itu jadi nomor 1 karena kami sudah siap. Kini we are ready for tomorrow. That's something biasa kita meremehkan karena sudah nyaman di comfort zone. Betul. Ya, jadi saya paling nggak mau nyaman di comfort zone, kita udah siapkan dan it happen digital. Itu strategi yang kita harus siap. Jadi bagi saya 2015 sudah siap, 16 sudah siap, tapi growth-nya belum. Ya. Masih sampai sekarang kita masih kalau ngomong mataharinya baru terbit nih. Masih jam mungkin 6 pagi ya. Tunggu nanti 12 siang, itu Oke. digital bakal sewangi apa, seterang apa. Nah itu saatnya yang sebagai content player kita harus siap ke sana. Oke. Ahead of the market. Kalau Rans Entertainment sendiri kan lahir memang sudah di era digital gitu ya. Bagaimana kemudian melihat, tadi kan Pak Manoj bilang bahwa ini nih masih sunrise, ini mungkin masih subuh ya Pak ya. Ini belum bahkan matahari belum sampai siang, ini belum terang gitu. Bagaimana kemudian Rans Entertainment melihat peluang dan masa depan bisnis hiburan, bisnis konten dan hiburan melalui yang diuntungkan oleh teknologi dan digitalisasi ini? Digital tuh bisa anywhere everywhere, maksudnya kayak contohnya ya, waktu zamannya saya syuting, misalnya stripping, waktu itu jadi artisnya Pak Manoj, ya kan kita syuting tayang di TV maksudnya, tapi kan kita itu syutingnya bener-bener yang memang ya seharian dan lain-lain. Bayangin digital, kita bikin vlog itu yang cuma bisa pakai kamera handphone, atau cuma pakai kamera yang jauh lebih sederhana. Setelah itu juga mungkin shotnya nggak sebanyak sinetron, tapi kembali lagi ini kan konteksnya ke konten yang lebih sederhana, tetapi memang digital itu seperti itu. Jadi anywhere everywhere kita bisa ngepost di mana aja, tapi tergantung kembali lagi ke kontennya. Bayangin aja dengan digital yang sekarang itu, sekarang semuanya udah nggak ada, jarang banget artis yang nggak punya digital ataupun YouTube-nya atau Instagram-nya. Betul. Dan itu juga bisa mendapatkan penghasilan untuk mereka. Yang tadinya mereka penghasilannya mungkin teman-teman para artis yang pekerja seni hanya syuting film ataupun syuting sinetron. Tapi dengan digital dia punya Instagram atau punya YouTube, punya TikTok. Kadang bisa mereka punya tambahan untuk ini. Bahkan mungkin lebih besar kali ya? Bisa. Jauh. Bukan. Jauh. Ya kan Pak? Gini, kalau masalah uang itu kan memang kita bisa, tapi ada yang lebih intangible-nya. Fotografi digital itu besar. Besarnya kan waktunya, maksudnya kita bisa menghemat efisiensi waktu sesuka hati kita. Makanya saya juga salut juga sama generasi-generasi 10 tahun di bawah saya, mungkin seperti let's say Atta Halilintar dan lain-lain. Mereka kan benar-benar
hidup dari Awal ya, dari awal digital digital ya. mereka. Tapi kan what's next, apa yang mau kita lakukan? Semuanya sekarang udah pada bikin YouTube, semuanya udah pada berlomba-lomba. Nah Run sendiri sekarang kita mau menciptakan untuk kedepannya adalah IP-IP-nya. Contohnya, misalnya di YouTube kita punya konten namanya Jajarans. Nah Jajarans itu kita mereview makanan-makanan semua UMKM di Indonesia. Akhirnya saya pikir sama Nagita, Jajaransnya kita bikin menjadi Jajarans Festival. Akhirnya kita bikin acara offline-nya. Kayak kemarin akhirnya kita bikin di Kuningan sampai rekor kita bikin 10 hari. Per harinya yang datang hari biasa tuh 10.000 sampai 15.000 orang. Ya. Di weekend 20.000 sampai 25.000 orang. Nah itu kita pakai IP dari apa yang kita bikin di YouTube. Misalnya kayak apa Raffi Everywhere, Raffi Otomotif atau apa. Ada juga Rans Carnival, nanti kita akan bikin mungkin kayak kalau di luar negeri itu kayak Winter Wonderland di seluruh Indonesia jajaran. Jadi sekarang saya lagi bikin apapun yang kemarin udah saya coba bikin di digital yang pernah saya tayangin di YouTube ataupun di mana, saya coba implementasikan ke off-airnya. Dan juga animasi, mungkin Pak Manoj juga dari dulu sih Pak Manoj udah yakin bahwa animasi ini akan hebat karena bayangin aja di Indonesia nih salah satunya animator yang udah sukses ada Adit Sopojarwo. Ya. Saya juga sebenarnya terinspirasi juga supaya misalnya contoh kayak Rafathar, si Ryanza, saya bisa hidupkan mereka menjadi sosok animasi yang mungkin, saya kan nggak tahu anak saya udah besar mungkin dia nggak mau jadi artis kali. Tapi Avatar ketemu Adit. nah kayak ya contoh Jarwo ya, Rafathar benar-benar. Itu atau- seru tuh, itu mungkin iya. kolaborasinya bisa begitu ya. Rafathar atau si Cipung, mereka berpetualang ketemu sama Adit Sopojarwo Ya. yang memang nah itu yang kedepannya IP itu yang memang buat kita seneng banget kita untuk mengeksplor itu sih. Gitu. Oke, jadi kalau tadi Raffi bilang sekarang lagi menciptakan IP gitu ya. Jadi from online to offline. Nah Jadi bagaimana? semuanya ada. Semuanya ada ya. Bagaimana dengan MD Pak Manoj? Bagaimana kemudian KKN itu kan udah jadi satu IP tersendiri gitu ya. Dari sinema kemudian akan turunannya akan kemana? Iya, jadi IP itu sangat-sangat besar ya yang diremehkan. Kalau Anda browse, Netflix beli film Squid Game, seri Squid Game pasti udah nonton, itu dibeli $21 juta sekitar 10 episode. Produsernya dapat costnya $14 juta. Jadi ada margin 30-35%. Itu sekarang valuationnya Squid Game itu $900 juta. Bisa dicek di Google, Squid Game valuation $900 juta. Disney beli Marvel yang tadinya hampir bankruptcy, bukan hampir sudah bankruptcy dengan $4 miliar. Sekarang value-nya sudah berapa? Itu hanya IP doang. Star Wars. Jadi kami di sini punya IP The Danur Universe, KKN Universe, nanti jadi Simple Man Sevodino, Kisah Tanah Jawa, Catatan Si Boy, Lupus, itu semua kita bisa hidupkan lagi Surga yang Tak Ayat Cinta. Jadi banyak banget IP-IP ini yang value-nya besar yang diremehkan. Itu sama aja kayak kita punya aset di tanah di Tamrin atau di Sudirman atau di Kuningan, itu IP begitu. Tapi bukan tanah, tapi apa yang bisa dikembangkan. Pasti perlu perusahaan yang ya contohnya Rans yang bisa ide pun jadi besar, itu jadi IP. Nah ini yang orang kita sekarang harus gimana caranya lebih besar lagi. Yang di Hollywood mereka tahu value IP. Nah jadi kita kalau lebih belajar value ini makin jadi besar value-nya jadi lebih value sangat penting jadi. Setuju. Itu bagi saya IP ya. Setuju. Tapi saya pernah mendengar, jadi sekarang ini sudah mulai ada concern dari para kreator-kreator original gitu kan, terkait bisnis IP gitu Pak. Jadi mereka menuntut adanya fairness dan transparansi dari IP yang mereka miliki gitu Pak. Bagaimana tanggapan dari Pak Manoj dan juga dari Rans Entertainment terhadap concern dari para kreator-kreator original ini terkait transparansi dari IP-nya gitu Pak? Saya kira sih transparansi jelas banget ya, who owns the IP. Jadi sebagai bisnis kita harus punya IP. Tapi sebagai kreator harusnya ada porsi masing-masing. Karena dia punya IP tapi dikembangkan dari buku, dia punya IP. Buku limitasinya kalau nggak jadi visual, itu gimana mau jadi IP?
harus jadi visual dulu. IP ini tinggal antara bisnis dan the IP origin, mungkin bukan IP owner, creatorsnya. Itu tinggal masalah kerjasama dan mau dibawa kemana ya menurut saya. Dan pelan-pelan ini kan masalah awareness. Ya, ini in time kita juga kita evaluate ourselves, kita tinggal belajar, tinggal transparansi itu sih sangat-sangat penting bagi saya. Oke, kalau dari Mas Raffi sendiri Ya, gimana? kurang lebih sama lah kalau itu. Emang harus sama-sama, kitanya juga harus sama-sama mau tahu dan mau belajar. Betul. Sangat setuju. Itu Sekarang- harus benar-benar. Sorry, saya nambah. Kayak contohnya tadi ngomong KKN lah. Itu IP kalau tadinya filmnya nggak besar, ya itu nggak jadi IP. Siapa yang mau, Siapa yang mau, peduli. udah nggak peduli. Tapi karena jadi besar, IP-nya jadi value sama dengan cara Raffi create konten yang dari nothing, ya itu IP. Tapi harus besar dulu, itu konsepnya. Oke, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang sore ini dan juga kemudian kita nanti akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah disubmit melalui QR Code yang tadi ditampilkan di layar. Saya akan membacakan dulu result polling yang tadi sudah dibacakan oleh MC di awal sesi kita sore ini. Kita lihat, oke. Resultnya, inovasi apa yang dibutuhkan agar industri hiburan juga bisa go global? Jadi 71% responden mengatakan inovasi konten, lalu 29% mengatakan digitalisasi yang dibutuhkan agar industri hiburan juga bisa go global. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah partisipasi untuk mengisi polling. Nah, soal inovasi konten. Konten is the king, tadi Mas Raffi juga ada bilang ya. Seberapa besar faktor cerita, Pak? Faktor cerita dalam menentukan kesuksesan sebuah konten hiburan, film terutama. Kalau buat saya 80% cerita, 20% marketing. Kalau ngomong film, kalau ngomong sinetron, kalau ngomong series, itu bintang yang dari zero bisa jadi hero, itu karena konten. Jadi tanpa DNA cerita itu nggak ada artinya. Blueprintnya is the cerita, is the content, sesederhana itu. Kalau di Rans Entertainment sendiri proses kreatif dalam membuat sebuah konten, itu siapa yang paling menentukan? Ya di saya sama Nagita juga. Tapi intinya kalau kita bener sih, kalau di film itu memang kan kontennya, ceritanya yang paling penting. Kalau kita membuat, karena gini, kalau Rans ini kan biasanya karena kita udah tahu core-nya family, kita udah tahu lah DNA-nya kita adalah family. Sama kalau misalnya di movie, ya ceritanya kita adalah cerita untuk family. Nah kalau kita menggodok targetnya, maksudnya target marketnya setiap kali konten yang mau kita buat ini kemana? Contohnya misalnya kita mau bikin konten family masak-masak. Berarti kita udah tahu targetnya untuk membidik sponsor mana yang bisa hadir di sini. Setelah itu kita bisa bikin targetnya untuk future-nya ini mau dibawa kemana, bisa dijadikan apa nih, festival makanan kah, atau kita bisa bikin review makanan-makanan ataupun diisi makanan-makanannya atau sponsor-sponsornya di daily vlognya. Jadi terkadang konten creator juga jangan lupa, maksudnya benar kalian bikin konten memang semuanya harus bagus, tapi harus tahu juga tujuannya. Semuanya ini kalau misalnya, ya tapi beda kali ya kalau ada yang bikin konten yang idealis, yang ada juga konten creator yang udah suka-suka. Tapi kan ini kembali lagi kalau bisnis. Kalau kita membuat konten ibaratnya ujung-ujungnya untuk konten creator di mana-mana ingin menghasilkan cuan ataupun uang, ya kita harus tahu how to sell it. Di mana kita bisa taruh proporsionalnya brand ataupun apa di konten yang mau kita bikin. Kita pikirin ini cocoknya kemana. Misalnya konten traveling, oh ya udah berarti kan ada beberapa ticketing ataupun apa yang bisa masuk, ataupun hotel ataupun apa, itu kita tim marketing pun bisa langsung membuat tim sales and marketingnya gimana untuk muncul. Nah itu pun semuanya di Rans yang tadinya saya nggak ngerti apa-apa, mau nggak mau tuh pelan-pelan dan akhirnya sekarang ya kita udah belajar juga sama teman-teman yang udah profesional juga dan akhirnya bisa join sama kita juga gitu sih. Jadi intinya content creator jangan lupa juga selain bikin konten yang menarik harus tahu juga gimana cara menjualnya untuk bisa jadi uang gitu. Harus ada colokannya ya. Iya. Benar banget. Oke, Setuju. kita mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di ruangan ini.
Yang pertama dari Andika, apakah MD Entertainment ada berencana untuk memperluas sayap bisnis ke dunia metaverse dalam waktu dekat? Iya. Dalam waktu dekat kami belum ada rencana ke metaverse karena kami lebih fokus untuk buat konten. Konten is king, tapi bagi saya kita harus fokus keahlian kita di mana. Kalian MD kita selalu karena gini ya, ini dunia contohnya Rans and MD kesannya sama tapi bisnis modelnya beda banget. Ya, cara pandangan mendapatkan revenue, mendapatkan awareness, semua beda. Jadi nggak bisa MD sekedar metaverse jalan. Saya balik lagi, saya content creator. Saya bisa buat film box office, saya bisa buat sinetron yang rating tertinggi, saya bisa buat animasi yang di appreciate di YouTube, di series, di televisi, dan bisa buat juga digital series. Nah, untuk ke metaverse, MD harus siap-siap beradaptasi. Karena konten tinggal nanti besok, bisa nggak KKN masuk ke dunia metaverse? Ya mungkin juga, tapi MD di jangka pendek ini belum ada rencana ke sana. Oke, setelah IPO jadi kira-kira pengembangan yang dalam jangka waktu pendek ini untuk MD apa Pak? Iya, jadi setelah IPO challenge-nya gimana? Karena film ada limitasi. Ya, sebelumnya waktu pandemi kita sudah siap dengan film KKN. Budgetnya 15 miliar misalnya. Itu saya dapat tawaran dari OTT sampai 2-3 kali lipat. Tapi saya nggak jual. Karena saya punya keyakinan bahwa film KKN ini bisa mencapai box office yang besar. Ya, jadi Ternyata terbukti ya Pak, terbukti 9,2 juta penonton. 9,2 juta penonton. Dan juga menariknya padahal bioskop lagi 70%. Dan gimana kita bisa dapat 9,2 juta konten lagi. Dan juga bagi saya bioskop punya penonton sendiri, nggak akan mati. Nggak mungkin kita sebagai masyarakat hanya mau di rumah nonton OTT. Nggak sesederhana itu. Waktu pandemik OTT Kembang pesat. meningkat Betul. luar biasa ya Ya. sampai seberapa konten yang kami jual ke sana. Tapi tetap bioskop masih bakal hidup. Free to air, biarin dibilang sunset akan hidup. Ya. Karena saya lihatnya ini tuh biarin udah mau maghrib nih, tapi masih panjang di Indonesia digital penetration berapa sih 40-50 juta yang bisa ultimately bayar untuk OTT. digital, OTT streaming apapun. Nah itu potensi beda. Nanti TV yang FMCG products mau iklan di mana? Ya, mau reach-nya gimana sampai ke warung-warung, sampai ke pelosok-pelosok di Indonesia. Jadi menurut saya ini luar biasa uniknya Indonesia. Jadi kita punya platform yang kita bisa bermain. Nah itu yang saya harus fokus karena nggak sesederhana ini bikin film dan bikin series. Itu dua bisnis yang beda. Ya, jadi saya lihat planning IPO, setelah IPO yang pasti kita grow and ada lagi rencana yang direct selain B2B, MD harus B2C. Oke. Pertanyaan berikutnya, kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari Prasetyo Pambudi. Ini bisa untuk keduanya. Bagaimana potensi industri film animasi ke depan di Indonesia? Karena biaya pembuatan film ini sangat mahal dan pengembangannya pun perlu waktu yang panjang. Mungkin Mas Raffi bisa menjawab dulu. Ya ini adalah challenge buat kita, tapi juga sudah dibuktikan juga salah satunya oleh Pak Manoj dengan Adit Sopojaronya yang waktu itu juga bisa bertengeng lama ya di salah satu stasiun Betul. TV yang sehingga waktu itu number one juga berapa kali ya Pak, pindah ke TV lain juga, pernah juga jadi pindah lagi. Yang Pak Manoj suka pindah-pindah luar biasa. Dia pindah-pindah karena memang kontennya diminati, artinya betul. kontennya diminati. Jadi ya untuk animasi memang kita akuin banyak juga kok kayak di studio Pixar, di studio lain itu banyak animator-animator kita yang kerja di sana. Tapi memang permasalahannya belum banyak yang berani untuk, bukannya belum banyak ya, mungkin udah ada beberapa yang bikin. Tetapi belum ada yang kedengeran karena animasi itu susahnya adalah bagaimana kita mempromosikan si karakter
si animasi kita untuk bisa orang aware Ya, betul. gitu. Itu yang susahnya. Nah, kalau Run sendiri strateginya kita ya karena kita punya digital asset itu yang kita dorong, push. Contohnya saya si Rafathar, itu kemarin animasi ada namanya si AA. Nah, si AA ini terus kita inovasi dari yang tadinya enggak ya animasinya juga belum banyak. Sekarang saya udah punya in-house 350 animator. 350 animator saya in-house sendiri sampai detik ini. Nah sekarang si AA-nya ini animasinya saya bikinin. Kemarin juga stripping di salah satu stasiun TV. Nanti mau lanjut lagi dari animasi ini saya bisa bikin FMCG-nya. Ada snack-snacknya merek itu. Ya. Dan selanjutnya saya juga pengen ini kerjasama sama Pak Manot sih Pak ya. Saya tunggu ya, Iya, Raf. saya Jangan Jadi- ngomong dong, jangan Iya. NATO loh. No Bukan expert Pak, talk saya only tuh loh. kemarin tuh ya namanya juga kan ya saya tak Tadi- ya. Raf, Tadi Raf. behind Gua the scene pegang perbincangannya loh, seperti ini juga. Minggu depan. Iya minggu depan. Jadi memang animasi adalah challenge buat kita sama-sama. Tapi saya yakin kok, misalnya kita lihat ya Adesa Pajaro sukses. Masa nggak bisa sih kita mengalahkan Upin Ipin di tetangga Betul. sebelah? Bisa kok. Tapi animasi saya yakin mungkin sekarang udah waktunya kita bisa menghidupkan animasi kita gitu. Setuju banget. Kalau Saya Pak hanya tambah sedikit lagi, saya setuju sekali dan menariknya contohnya Adit Sopojarwo mulai dari 8 tahun yang lalu itu performance-nya nomor satu, duitnya nggak ada. Jadi Oh ya? subsidi sampai puluhan miliar sampai 3, 4, 5 tahun. Baru-baru ini tahun ke-7, tahun ke-6 baru kami lihat cash flow positif. Oke. Jadi animasi memang susah banget. Cerita selalu susah apalagi membuat animasinya long proses. Tapi kami sudah siap, kami sudah selesai 300 episode 7 menit dalam 8 tahun. 300 episode 7 menit 8 tahun diproduksi Wow. dan 1 layar lebar. Dan ini jadi tantangan lebih dan saya benar-benar udah lagi tunggu kalau Raffi udah done mundur lagi. Jadi sekarang collab-nya gue tunggu. Ini banyak curcol kayaknya. Saya masih suka takut sama Pak Manot. Jadi Takut salah ntar diomelin. Ya, mudah-mudahan kita lihat Adit ketemu Rafa. Ketemu Oh, itu Rafa, pasti ketemu AA ya, ketemu Cipung ya. Itu lucu, itu kolaborasi yang bisa ditunggu-tunggu tuh Ya. semuanya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Cori Agung Ramdhani, Agung Ramdhani, apakah ada rencana Rans Entertainment untuk IPO? Ini udah santer nih, langsung kita tanya nih. Ya memang harusnya kita tahun ini IPO. Tapi sekarang kita posisinya udah pre-IPO. Oke. Kita udah lepas 15 saham ke 15%. 15% kemarin. Tapi kita lagi pelan-pelan. Cuman saya juga berhati-hati sekali karena Rans ini kan ceritanya hidup matinya saya. Jadi benar-benar saya mungkin next saya bisa bikin lagi selain nama Rans. Tapi kan Rans sendiri emang yang apa ya, saya sama Gigi itu benar-benar jaga banget dan kita juga lagi mau coba nanti core-nya di mana saat kita going public. Mungkin bukan di media, saya lagi pelan-pelan bukan di Oke. media. Bukan di media, ada yang lebih seksi dari itu. Oh, surprise ya. Mungkin lebih di lifestyle. Lifestyle. Mungkin lebih di lifestyle. Kenapa? Karena Rans ada sepak bolanya, nanti ada bisa ke FNB, ada ke FMCG. Jadi intinya kita lebih ke lifestyle IP entertainment lah. Itu lebih ke sana. Mungkin lagi dicari jadi pelan-pelan tapi kita targetnya sih saya nggak boleh, saya pengennya mudah-mudahan di tahun depan udah IPO. Udah bisa IPO ya, amin. Kita doakan sama-sama ya Iya. supaya Rans Entertainment tahun depan bisa IPO. Biarpun mungkin namanya tetap Rans Entertainment atau bisa jadi RANS pas 4. pas 4 huruf ya. Emang udah dipersiapkan kayaknya ya. Oke. Rans Entertainment sendiri itu pengikutnya tadi aku sebutkan pada saat dibaca short bio-nya adalah lebih dari 120 juta. Ada yang bilang 125 juta pengikut Iya. seluruh dunia ya gitu. Pertanyaan saya nggak ada niat mau nyapres. Enggak deh. kita 125 juta loh, itu udah setengah populasi Indonesia itu. kita pokoknya bantu siapa yang memimpin negara ini. Canda-canda. Oke, itu kan kalau saya penasaran juga sama Rans Entertainment ini kan berawal dari YouTube vlog keluarga gitu ya. Sampai kemudian sekarang tuh udah jadi kerajaan bisnis yang udah kemana-mana gitu ekspansinya gitu.
Kalau dilihat itu kan tadi figur-figur yang ada di dalamnya itu kan ada Raffi, ada Gigi, ada Rayanza, ada Rafathar gitu. Ada nggak sih impact yang dirasakan oleh anak-anak gitu ya, oleh Rayanza dan juga Rafathar gitu. Rayanza mungkin Cipung masih terlalu kecil ya. Rafathar itu ada impactnya nggak sih terhadap dia dengan exposure yang segitu tingginya gitu loh di digital? Ya pasti ada, tapi makanya kita tidak pernah memaksa kayak sekarang Rafathar mungkin di usianya. Waktu kecil dia masih ya senang-senangnya di syutingin. Mungkin sekarang usianya udah 8 tahun, dia udah suka main sama teman-temannya. Ya udah kita nggak, emang kita pun kayak misalnya contoh, kayak misalnya ke klien gitu, misalnya ada sponsor yang mau masuk, kita bilang kalau sama Rafathar kita nggak bisa paksa dia. Kalau misalnya itu mendingan kita nggak usah gitu. Jadi kayak Rafathar sekarang udah dia mau main, mau apa, kita udah nggak pernah paksa dia untuk syuting lagi. Tapi kita kasih pemahaman kok, kalau Rafathar ini papa mama memang kerjanya kebetulan jadi public figure. Jadi ada yang tahu, mungkin karena papa mamanya kerjanya public figure, jadi tahu juga anaknya ada Rafathar. Jadi kita kasih tahu ke dia. Tapi kita selalu bilang, tapi kita terserah kamu, Rafathar mau jadi apapun itu, yang paling penting kita mengajarkan kok tentang misalnya sosial media yang bagaimana nih sekarang begitu santernya, kita kasih pengertian ke dia, tapi kita tidak memaksa apapun itu. Jadi tetap dia bisa tumbuh kembang sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan usianya. Itu sih, dengan jumlah followers misalnya yang banyak, itu juga beban buat kita juga. Kita juga dengan followers yang banyak, ada bebannya, yaitu kita juga harus memberikan hal yang positif. Nah untuk bisnis ya, gimana dari jumlah followers itu kita bisa monetisasi menjadi pengikut yang benar-benar organik, yang benar-benar bisa into ke bisnis kita gitu. Benar banget. Karena sempat viral ya waktu mungkin beberapa bulan lalu pada saat Trans FC kalah gitu ya. Itu Rafathar nangis dan akhirnya Rafatharnya juga protes juga kan ke Raffi gitu kan. Ya, itu aku kasih tau ke dia, ya udah nggak apa-apa Rafathar. Tapi Rafathar lucu sih, memang namanya anak kecil. Pas tim Ransai kalah, Rafathar nangis, dia marah sama saya. Papa gimana sih? Itu kan tim bolanya papa yang kalah, kenapa AA yang diledek? Tapi aku kasih pengertian, udah Rafathar nggak apa-apa, ya namanya juga ini. Tapi saya selalu membesarkan hatinya dia. Terus saya bilang sama dia, intinya berarti Rafathar harus semangatin tim bolanya papa supaya menang, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke, jadi dia kayak gitu-gitu ya kita kasih tahu pelan-pelan gitu. Iya, memang reaksi netizen tuh memang kadang-kadang ya suka nggak bisa diprediksi gitu ya. Suka ya nggak bisa ngelihat gitu apakah impactnya terhadap anak-anak tuh seperti apa gitu ya. Oke, sepertinya waktunya sudah habis padahal masih banyak nih pertanyaan yang belum sempat ditanyakan kepada kedua pembicara kita sore hari ini. Dan tentunya kita semakin berharap, kita tentunya selalu berharap bahwa industri konten dan juga hiburan di tanah air akan semakin tumbuh pesat, bisa go global, mendapatkan support dari pemerintah yang semakin tinggi supportnya dari pemerintah. Dan tentunya para konten kreator di Indonesia bisa semakin kreatif dalam memproduksi konten-konten hiburan yang tidak hanya menghibur tapi juga bisa mengedukasi tanpa harus menyakiti hati apalagi berakhir somasi ya. Oke, terima kasih Mas Raffi dan juga Pak Manots atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangannya untuk moderator dan panelis kita. Mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan lanjutkan dengan penyerahan cindera mata. Sebagai bentuk apresiasi kami mengundang Bapak Malwata selaku komisaris dari B Universe untuk dapat menyerahkan cindera mata kepada panelis kita di sore hari ini. Bapak Manoj Punjabi, Raffi Ahmad dan juga moderator kita Ibu Ria Yusnita. Boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi. Diskusi yang sangat luar biasa, memberikan banyak sekali manfaat tentunya untuk kita dapat melihat bisnis entertainment konten di Indonesia untuk kedepannya. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tamu undangan. Terima kasih untuk panelis, moderator, untuk fansnya Pak Manoj dan juga Raffi Ahmad boleh mendekat untuk mengabadikan momen spesial di sore hari ini dalam acara BNI Investor Daily Summit 2022. Baik,
sekali lagi karena ini sesi fotonya cukup panjang. Sudah? Baik. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi. Tentunya juga terima kasih banyak untuk seluruh pendukung acara terselenggaranya Investor Daily Summit 2022. Terima kasih kepada BNI, PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Terima kasih Telkomsel, buka semua peluang. Sritex, PT PLN Persero, Siloam Hospital, PT Pupuk Indonesia Persero, Eria, Inti Bios, PT Darya Varia Laboria Tbk. And also thanks to our media and community partners. Dan ini adalah hari terakhir, sesi breakout ini menjadi penutup sesi terakhir pada BNI Investor Daily Summit 2022. Saya Erina Koto mewakili penyelenggara acara. Kami haturkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan juga para moderator, panelis yang telah hadir berpartisipasi di hari kedua BNI Investor Daily Summit 2022. Sampai jumpa di Investor Daily Summit tahun depan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua.